Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Valentino Rossi ungkap kemarahan Francesco Bagnaia, kesal dengan pembalap seperti ini. Legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi mengungkap bahwa Francesco Bagnaia sempat marah. Francesco Bagnaia rupanya sempat merasa marah sebelum akhirnya berhasil menjuarai sesi balapan MotoGP Spanyol yang berlangsung akhir pekan lalu. Kemarahan pembalap yang akrab disapa Pecco itu diungkap oleh gurunya, Valentino Rossi. Rossi menuturkan bahwa Pecco marah karena ada pembalap yang tak memikirkan orang lain saat sesi sprint di hari Sabtu. Pecco sangat marah, tutur Rossi pada Sky Italia di Jerez lalu. Karena di sprint ada pembalap yang membalap tanpa memikirkan orang lain, lanjutnya. Pecco diketahui mengalami insiden saat sesi sprint pada hari Sabtu. Kala itu, Pecco dan motornya keluar lapangan karena mengalami kontak dengan pembalap KTM, Brad Binder. Bagnaia kala itu tidak setuju dengan keputusan resmi yang menyatakan bahwa kejadian itu dinyatakan sebagai insiden balapan. Terlepas dari rasa kesalnya, Pecco memulai hari balapan dengan yakin. Pembalap Ducati itu bahkan bisa membuktikan kepada Marc Marquez bahwa dia bukan lawan yang mudah dilewati. Ia merasa cepat di lintasan kering dan seperti yang ia katakan kepada saya pada Minggu pagi. Ia memulai dengan keyakinan dan melakukan segalanya dengan baik. Dia datang dari belakang, menyalip 2 kali di lap 6 di mana itu adalah masalah imajinasi, bakat, dan sedikit kegilaan. Di atas semua itu, ia tidak menyerah bahkan ketika Martin terjatuh. Karena di sana ia bisa saja berhenti memikirkan kejuaraan, tetapi ia langsung membuat Marc Marquez mengerti bahwa ini akan sulit. Rossi pun memberikan penilaian sempurna untuk performa Bagnaia dan merasa muridnya itu tak perlu diragukan lagi. Saya pikir kami bisa memberikan nilai 10 dari 10 untuk balapannya. Pecco sangat bagus dalam pertarungan itu. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah meski Martin terjatuh. Ia masih memiliki sedikit hal yang bisa ia lakukan. Ia sangat cepat di tikungan kanan. Itu adalah kepuasan yang luar biasa. Skeptis tentang Bagnaia? Saya ingin tahu siapa orang yang skeptis itu, terang Rossi. Terlepas dari komentarnya soal Bagnaia, Rossi tersenyum sumringah pekan lalu. Pasalnya, 2 anak muridnya yakni Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi sama-sama naik podium mengapit Marc Marquez. Pecco berada di posisi pertama, Marquez kedua dan Bezzecchi ada di tempat ketiga. Masalah di kantor Marc Marquez untuk menandatangani kontrak resmi dengan Ducati. Marc Marquez hanya menandatangani kontrak 1 tahun dengan tim Gresini Racing, meninggalkan masa depannya di akhir musim ini. Namun juara 8 kali itu berbicara tentang lebih dari 1 pintu, salah satunya bisa jadi adalah penandatanganannya untuk tim resmi Ducati, menjadi rekan setimnya Pecco Bagnaia. Pembalap Cervera itu baru saja menghadapi salah satu momen tersulit dalam karirnya, cedera serius hingga meninggalkan tim yang menjadi rumahnya selama 11 tahun dan sudah 6 kali menjadi juara MotoGP, Honda. Setelah balapan pertama musim ini, ekspektasi dan hasil yang besar, semuanya menunjukkan bahwa Marc akan menjadi salah satu kandidat yang bertarung di kejuaraan dunia 2024. Untuk saat ini ia berada di urutan ke-6 dengan 60 poin, 32 lebih sedikit dari Jorge Martin dan 15 lebih sedikit daripada Pecco Bagnaia. Di Ducati mereka sudah melirik pembalap Spanyol itu, bahkan Gigi Igna sendiri sudah angkat bicara soal kemungkinan kehadiran Marc di tim resmi. Posisi yang saat ini memiliki duel 3 arah yang hebat, Bastianini, Martin dan Marc sendiri. Marc Marquez dan sponsornya Red Bull. Jika penandatanganan Marc untuk Ducati Lenovo menjadi resmi, akan ada masalah sponsor, karena Marquez adalah pembalap Red Bull dan Ducati adalah Monster, dan bukan hanya Ducati yang merupakan merek Monster, tetapi seluruh Borgo Panigale adalah bagian dari Monster. Kita sudah melihat bahwa dengan kepergian Marc Marquez dari Honda, begitu pula Red Bull,
secara sepihak memutuskan kontrak mereka dengan Honda untuk musim 2024 dan berangkat bersama Mark ke Gresini. Selain itu, perwakilan pengemudi baru, Jimmy Martinez, adalah karyawan Red Bull. Inilah kelemahan pertama. Ya, benar bahwa Jorge Martin juga seorang pebalap Red Bull dan penandatanganannya untuk resmi Ducati juga dapat disebabkan oleh beberapa kesulitan dari sponsor mengenai merek minuman energi. Namun Jorge Martin tidak memainkan peran mendasar seperti Marc Marquez, dan perwakilannya juga bukan milik Red Bull. Di sisi lain, ada juga pembicaraan tentang penandatanganan yang tidak diminati, dan ini bukan pertama kalinya di Piala Dunia. Kita sudah melihatnya dengan Honda dan penandatanganan Jorge Lorenzo. Mereka yang berada di Ducati bisa mempertimbangkan untuk mengontrak Mark untuk mengakhiri ancaman dari dalam. Ini adalah cara untuk menjaganya tetap terkendali dan menghentikannya, mengingat Mark dengan YP23 sudah bertarung. Okelah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.